Beberapa dekade yang lalu, sebuah revolusi besar mengguncang Timur Tengah. Sebuah kerajaan yang telah berkuasa selama puluhan tahun runtuh, digantikan oleh sebuah sistem baru yang mengklaim berbeda dari monarki. Sistem itu bernama Republik Islam Iran. Negara ini lahir dari Iranian Revolution tahun 1979 yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Ruhollah Khomeini. Revolusi itu memiliki satu pesan utama. Iran tidak akan lagi dipimpin oleh dinasti kerajaan seperti pada masa Mohammad Reza Pahlavi. Sebagai gantinya, Iran memperkenalkan konsep yang unik dalam politik dunia. Sebuah sistem di mana negara dipimpin oleh ulama melalui konsep yang disebut velayat-e-faqih atau kepemimpinan oleh ahli hukum Islam. Di atas struktur negara itu berdiri satu posisi yang sangat kuat, pemimpin agung. Pemimpin ini bukan sekadar simbol. Ia adalah panglima tertinggi militer, memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri, dan bahkan dapat mengarahkan arah politik negara. Namun berbeda dengan kerajaan, secara teori posisi ini tidak diwariskan dalam keluarga. Pemimpin agung dipilih oleh sebuah lembaga ulama bernama Assembly of Experts. Anggota lembaga ini dipilih melalui pemilu oleh rakyat Iran. Sekilas sistem ini tampak seperti gabungan antara demokrasi dan teokrasi. Namun di balik struktur resmi itu, ada mekanisme lain yang lebih kompleks. Semua kandidat yang ingin menjadi anggota Assembly of Experts harus terlebih dahulu disetujui oleh sebuah lembaga lain bernama Guardian Council. Dan sebagian anggota Guardian Council ditunjuk langsung oleh pemimpin agung. Artinya, lingkaran kekuasaan di Iran seringkali saling terhubung satu sama lain. Tetapi itu baru satu sisi dari cerita. Di balik panggung politik Iran, ada kekuatan lain yang sering dianggap sebagai pilar kedua negara tersebut. Kekuatan itu adalah Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. IRGC bukan sekadar pasukan militer biasa. Mereka adalah penjaga revolusi Iran. Mereka memiliki kekuatan militer, jaringan keamanan, dan bahkan pengaruh ekonomi yang sangat besar. Banyak perusahaan besar dan proyek strategis di Iran berada dalam jaringan mereka. Beberapa analis bahkan mengatakan bahwa tanpa IRGC, pemerintah Iran akan sangat sulit mempertahankan kekuasaan. Selama puluhan tahun, keseimbangan antara ulama dan IRGC inilah yang menjaga stabilitas politik Iran. Namun situasi berubah ketika dunia mulai mendengar sebuah kabar yang mengejutkan. Seorang tokoh yang selama ini jarang tampil di depan publik tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Namanya adalah Mojtaba Khamenei. Ia adalah putra dari pemimpin agung Iran sebelumnya, Ali Khamenei. Ketika Mojtaba dipilih untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin agung, perdebatan besar langsung muncul di kalangan pengamat geopolitik. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius. Apakah Iran, negara yang lahir dari revolusi anti-monarki, kini sedang bergerak menuju sebuah dinasti baru? Jika seorang ayah digantikan oleh anaknya dalam posisi kekuasaan tertinggi, maka garis antara republik dan dinasti mulai menjadi kabur. Beberapa analis menyebut kemungkinan ini sebagai clerical dynasty atau dinasti ulama. Secara formal, Iran tetap bukan kerajaan. Pemimpin agung masih dipilih oleh Assembly of Experts, bukan ditunjuk langsung oleh keluarga. Namun dalam praktik politik, hubungan kekuasaan seringkali lebih kompleks daripada aturan tertulis. Jika elit ulama, militer, dan lembaga politik semuanya sepakat mendukung satu figur dari keluarga yang sama, maka hasilnya bisa terlihat sangat mirip dengan sistem kerajaan. Disinilah peran IRGC kembali menjadi penting. Banyak pengamat percaya bahwa naiknya Mojtaba tidak lepas dari dukungan jaringan militer ini. Hubungan dekatnya dengan IRGC membuatnya dianggap sebagai figur yang mampu menjaga stabilitas sistem. Selain itu, Mojtaba juga dikenal sebagai tokoh garis keras atau hardliner. Pandangan politiknya cenderung konservatif. Ia dikenal sangat kritis terhadap Barat dan mendukung pendekatan keamanan yang kuat dalam menghadapi ancaman terhadap Iran. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa sikapnya bisa lebih keras dibandingkan ayahnya sendiri. Jika itu benar, maka arah geopolitik Iran ke depan bisa menjadi lebih tegas, bahkan lebih konfrontatif, terutama dalam hubungannya dengan kekuatan Barat dan konflik di Timur Tengah. Namun pertanyaan terbesar sebenarnya bukan hanya tentang Mojtaba. Pertanyaan yang jauh lebih dalam adalah ini. Di Iran, siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan tertinggi? Apakah ulama yang memiliki legitimasi agama atau militer revolusioner yang memiliki kekuatan di lapangan?
Banyak pakar Timur Tengah menggambarkan sistem Iran sebagai kemitraan kekuasaan. Ulama memberikan legitimasi ideologis, sementara IRGC memberikan kekuatan untuk mempertahankan sistem tersebut. Selama kedua kekuatan ini berjalan searah, Iran tetap stabil. Tetapi jika suatu hari kepentingan mereka berbeda, maka keseimbangan yang selama ini menjaga negara itu bisa berubah secara dramatis. Hari ini, dengan munculnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru, dunia sedang menyaksikan sebuah babak baru dalam sejarah Iran. Sebuah negara yang lahir dari revolusi melawan kerajaan, kini menghadapi pertanyaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Apakah Republik Islam Iran akan tetap menjadi republik teokratis seperti yang dibayangkan oleh revolusinya? Atau perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda? Sebuah dinasti religius di abad modern? Jawabannya mungkin baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi satu hal sudah jelas, perubahan di Iran tidak pernah hanya menjadi urusan Iran, karena setiap perubahan di negara ini selalu menggema ke seluruh Timur Tengah dan seringkali ke seluruh dunia. Bagaimana menurutmu?